Salam selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Pagi hari ini kita akan membahas tentang pengampunan. Yuk, mari kita selidiki sama-sama apa kata Alkitab tentang mengampuni dan mengapa sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus kita harus mengampuni. Ditonton ya sampai selesai. Tapi sebelumnya itu, mari teman-teman tinggalkan jejakmu dengan like YouTube channel ini, komen, share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Di ruang pengadilan itu duduklah seorang wanita tua sekitar 70 tahun. Di wajahnya tergambar goresan penderitaan dan kesedihan yang dialaminya selama bertahun-tahun. Sementara di kursi terdakwa duduklah seorang pria berdarah dingin bernama Van der Broek. Laki-laki atau pria ini telah menghabisi suami dan anak laki-laki dari perempuan atau wanita tua tersebut. Beberapa tahun yang lalu, Van der Broek datang ke rumah wanita itu dan dengan paksa ia mengambil anak laki-laki dari wanita itu, kemudian ia menembak dan membakarnya. Beberapa tahun kemudian, penculik itu kembali datang dan ia menculik suami dari wanita tersebut. Wanita ini hidup dalam ketidakpastian, apakah suaminya masih hidup atau sudah mati terbunuh. 2 tahun kemudian, penculik itu kembali datang dan mengajak perempuan atau wanita tua itu ke tepi sebuah sungai. Di sana ia melihat suaminya diikat, disiksa, dan berdiri di atas tumpukan kayu kering yang sudah disirap bensin. Api pun berkobar, memisahkan mereka diiringi dengan tangisan dan air mata yang seolah-olah tidak mau berhenti. Teriakan suaminya, "Bapa, ampunilah mereka," masih terngiang di telinga wanita tersebut. Akhirnya polisi berhasil menangkap Van der Broek dan terbukti bersalah, dan ia harus menerima hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Tapi sebelum memutuskan hukuman, hakim bertanya kepada wanita tersebut, "Nyonya, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pengadilan terhadap orang yang secara brutal telah menghabisi keluarga Anda?" Wanita negro itu, yang tua renta itu, perlahan bangkit berdiri dan kemudian berkata, "Yang mulia, saya menginginkan 3 hal. Pertama, saya ingin dibawa ke pinggir sungai di mana suami saya terbunuh. Saya akan mengumpulkan debunya dan kemudian menguburkannya secara terhormat. Yang kedua, saya ingin Van der Broek menjadi anak saya. Saya ingin ia datang 2 kali sebulan ke ghetto, perumahan orang negro, dan melewatkan waktu sehari bersama saya, sehingga saya dapat mencurahkan kasih sayang saya kepadanya. Dan yang ketiga, saya ingin Van der Broek tahu bahwa saya telah mengampuninya karena Yesus mati untuk mengampuni, dan dengan alasan lainnya karena permintaan terakhir dari suami saya. Yang mulia, bolehkah saya meminta seseorang membantu saya maju ke depan untuk memeluk Van der Broek sebagai bukti bahwa saya telah benar-benar mengampuni?" Hakim tidak tahu harus berkata apa.
selain menganggukkan kepala. Tanda setuju. Kemudian seorang petugas menuntun wanita itu berjalan menghampiri Van der Broek. Semua orang dalam ruangan itu terharu, termasuk Van der Broek yang jatuh pingsan saat akan dipeluk oleh wanita berhati emas tersebut. Teman-teman, pengampunan menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia bahwa kita, saya, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian mewarisi kemuliaan hati Tuhan. Mengampuni adalah kesempatan emas bagi kita. Saat pengampunan dilepaskan, beban berat kita lenyap seketika, kemudian digantikan dengan sukacita dan sorak kemenangan. Di sisi lain, pengampunan akan meluluhkan kekerasan hati dari orang yang memusuhi kita. Pengampunan membuat hati penuh damai dan sukacita. Tidak mengampuni membuat hati duka dan terjadi perpecahan. Teman-teman, marilah kita saling mengampuni sama seperti Bapa di surga yang telah mengampuni kita. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Teman-teman, hatimu, hatiku, hati kita semua bukan tempat sampah untuk menyimpan barang-barang yang bau busuk. Tapi hati saya, hati teman-teman, hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian adalah tempat untuk menyimpan hal-hal berharga, tempat Roh Kudus bertahta. Karena itu, mari jangan biarkan kepahitan, kemarahan, kebencian bersemayam lama di hati kita, karena itu akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Mari putuskanlah saat ini untuk kita mengampuni, karena ketika kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.